Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bantuan langsung tunai BBM mulai cair. Warga Kecamatan Mijen di Kota Semarang rela antre untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Karyawati sebuah toko roti di Semarang gigih menggagalkan percobaan pemerkosaan terhadap dirinya. Ia melawan sekuat tenaga sehingga pelaku panik lalu kabur. Kabar gembira untuk penjaga sekolah di Solo yang uang tabungannya naik haji rusak dimakan rayap. Kantor perwakilan BI Solo memastikan uang rusak bisa ditukarkan asalkan ukurannya minimal masih 2/3 dari uang kertas. Karyawati sebuah toko roti di Kota Semarang berhasil menggagalkan upaya pemerkosaan yang dilakukan pria yang berpura-pura datang sebagai pembeli. Korban melawan sekuat tenaga dan berteriak sehingga pelaku akhirnya panik lalu kabur. Kenapa CCTV ini? Ini kenapa dah? Perlawanan karyawati toko roti ini tidak sia-sia. Ia melawan sekuat tenaga dan berteriak minta tolong, sehingga akhirnya pelaku yang mencoba memperkosanya panik lalu kabur dengan sepeda motor. Rekaman kamera pengawas tentang percobaan pemerkosaan terjadi di sebuah toko roti di Jalan Tegal Sari, Semarang. Pelaku pura-pura datang sebagai pembeli dan menanyakan produk. Memanfaatkan suasana sepi, ia kemudian berupaya memeluk dan mendorong korban ke arah kamar mandi, namun gagal. Rekaman CCTV ini kemudian memudahkan polisi meringkus pelaku. Pelaku teridentifikasi berinisial JA, warga Wonodri, Semarang. Ia diringkus hanya beberapa saat setelah kejadian. Si pelaku ini masuk, pura-pura jadi pembeli, kemudian menghampiri penjual, itu mencoba melakukan pemerkosaan dan perbuatan cabul dan disertai dengan penganiayaan. Korban melawan, sehingga upaya dari tersangka untuk melakukan pemerkosaan itu bisa digagalkan. Tersangka mengakui memang niatnya untuk memperkosa korban. Ia pura-pura datang sebagai pembeli namun tidak membawa uang sepeser pun. Pelaku terancam penjara maksimal 15 tahun karena melanggar sejumlah pasal perlindungan anak dan pasal KUHP. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Tim Bareskrim Polri diterjunkan untuk membantu Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang mengungkap pembunuhan pria yang ditemukan tewas terbakar. Sementara kepastian identitas korban masih menunggu hasil lengkap uji forensik dan tes DNA. Yang ada di TKP itu adalah Iwan. Kasus pembunuhan pria yang mayatnya ditemukan terbakar di Pantai Marina Semarang belum terungkap. Tim Bareskrim Polri ikut turun membantu Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang untuk mempercepat pengungkapan kasus sekaligus menangkap pelaku. Kapolrestabes Semarang mengakui memang kasus ini tidak mudah meski petunjuk identitas korban ditemukan di lokasi. Namun dipastikan mayat ini adalah korban kejahatan. Korban dibunuh lalu dibakar. Sejauh ini polisi telah mengambil DNA anak-anak dan istri korban yang diduga kuat adalah ASN di lingkungan Pemkot Semarang bernama Budi Iwan. Handicap dalam kasus kejahatan yang tidak mudah untuk dilakukan pengungkapan, namun tim gabungan antara Polrestabes, Polda, dan Bareskrim, kita dapat support dari Bareskrim, terus melakukan upaya-upaya penyelidikan. Dan saya optimis kasus ini bisa terungkap. Yang dites DNA itu sudah dilakukan terhadap putra-putri yang bersangkutan. Jadi ada yang bersangkutan punya. Sementara ini karena kita mencurigainya bahwa ini adalah Iwan, maka dilakukan tes DNA terhadap putra-putri mereka. Ada 3. Namun polisi belum menyimpulkan apakah korban juga dimutilasi, mengingat bagian kepala, tangan, dan kaki masih hilang. Polisi enggan berspekulasi bagian hilang itu dibawa hewan liar. Meski polisi belum yakin soal identitas korban, namun Wali Kota Semarang meyakini korban adalah anak buahnya di lingkungan Bapenda Pemkot Semarang.
di lapangan yang ada, dari motornya, dari name tag-nya, kemudian ada handphonenya, itu semuanya milik Pak Iwan. Ya kami sih berharap bahwa Pak Kapolrestabes bisa segera mengungkap kasus ini. Iwan Budi diketahui hilang misterius sejak 24 Agustus lalu sehari sebelum dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi aset. Agus Hermanto dan Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kabar gembira untuk Samin, penjaga sekolah yang uang daftar naik hajinya hancur dimakan rayap. Kantor perwakilan Bank Indonesia Solo siap mengganti uang yang rusak milik Samin, namun dengan sejumlah persyaratan, yaitu diantaranya ukuran uang rusak jika disusun minimal 2/3 bagian dari selembar uang. Pasangan Samin Sri Kadarwati mendatangi kantor perwakilan Bank Indonesia Solo pasca uang daftar naik hajinya ketahuan rusak dimakan rayap. Pasangan ini berjuang agar hasil menabung selama bertahun-tahun masih bisa ditukar sehingga dapat menunaikan mimpinya naik haji. Samin diterima langsung sejumlah petugas Bank Indonesia dan mengecek kondisi kerusakan uang. Pihak kantor perwakilan Bank Indonesia Solo memastikan siap menggantikan uang rusak milik Samin, namun harus memenuhi sejumlah syarat. Syarat-syaratnya untuk mendapat penggantian itu harus memiliki size atau ukuran minimal 2/3 dari ukuran penuh. Gitu. Kenapa 2/3? Ya kalau ukurannya separuh diganti nanti pada dipotongin ditukerin jadi 2. Jadi harus 2/3 supaya tidak ada double claim. Nah, uang yang istilahnya sudah terpisah-pisah, langkah yang pertama harus dilakukan adalah harus menyusun uang ini, terus kemudian nanti diukur dia apakah 2/3 atau tidak. Nah, tugas beratnya ini adalah menyusun lembaran-lembaran ini. Gitu. Kalau masih begini kan enak, kalaupun dimakan segini berapa kan ini ketahuan satu. Nah, tapi ketika sudah terpisah-pisah, maka PR-nya adalah menyusun kembali. Kenapa harus disusun? Karena untuk memastikan berapa uang yang bisa diganti. Samin dan istrinya masih terlihat syok setelah mengetahui uang hampir mencapai 50 juta rupiah dari hasil menabung setiap hari selama 2,5 tahun hancur dimakan rayap. Uang ditabung dalam celengan dan disimpan dekat tempat tidur. Samin dan istrinya baru mengetahui kondisi uang hancur saat hendak menghitung uang tabungan. Uang itu sedianya akan digunakan Samin dan istri untuk daftar naik haji. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.